Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas tentang SPT badan ya untuk form 1771 lampiran 2-nya tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Sekarang kita masuk ke lampiran satunya ya. Jadi kita pindah ke lampiran 1. Di sini kita akan menghitung penghasilan neto ya secara fiskalnya. Pertama kita isi tahun pajaknya yaitu 2018. Kemudian diisi nomor NPWP-nya ya. NPWP-nya di sini adalah 09 ya 254 ya 294 3407 ya. Nah, ini 0, ini 7 ya. Kemudian di sini triple 0. Kemudian nama wajib pajaknya di sini kita isi yaitu PT ya. PT titik maju ya. Maju Jaya ya. Kemudian periode pembukuannya yaitu 0118 1218 ya. Ini artinya dari bulan Januari 2018 sampai Desember 2018. Selanjutnya kita isi untuk penghasilan neto komersial dalam negeri ya. Kita pindah lagi ke tabel rekonsiliasi fiskalnya ya. Untuk lampiran 1 di sini kita pindahkan ke dekat tabel rekonsiliasi fiskal ya. Caranya klik kanan di sini, kemudian pilih move or copy, kemudian kita pilih lembar kerja atau LK penyusutan. Klik OK. Nah, di sini kita sudah dekat dengan data ya, data dari laporan laba rugi secara akuntansi maupun secara fiskal. Kemudian kita isi di sini ya data penghasilan neto komersial dalam negeri. Berarti kita hanya fokus pada kolom pada menurut akuntansinya saja ya. Kemudian nah di sini ada peredaran usaha ya, sama dengan kita linkkan ya. Peredaran usahanya di sini adalah sebesar 121.503.061.000 enter. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualannya sama dengan kita pindahkan tabel rekonsiliasinya lagi yaitu sebesar 97.929.274.000 enter ya. Biaya usaha lainnya di sini kita dapatkan dengan cara sama dengan ya. Biaya usahanya yaitu sebesar ini ya 10 miliar ya 99.981.000 ya. Didapatkan dari atau cara lainnya kita jumlahkan saja ya. Jumlah beban bagian penjualan sebesar 4.711.234.000 kita tambahkan dengan jumlah beban bagian administrasi dan umum yaitu sebesar 5.388.747.000 enter ya. Hasilnya adalah 10.099.981.000. Kemudian untuk penghasilan neto dari usaha itu didapatkan dari sama dengan ya 1A. 1A-nya apa? Peredaran usaha ya. Jadi peredaran usahanya di sini adalah nilainya sebesar 121.503.061.000. Kita kurangi dengan 1B. 1B-nya apa? Harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan di sini nilainya 97.929.274.000. Kemudian dikurangi lagi dengan
1C. 1C itu apa? Biaya usaha lainnya, yaitu sebesar 10.099.981.000. Enter. Ya. Hasilnya adalah sebesar 13.473.806.000. Kemudian untuk penghasilan dari luar usaha, ya, sama dengan kita pindah ke tabelnya. Luar usahanya yaitu ada dividen dan sewa sebesar 365 juta. Enter. Kemudian biaya dari luar usaha tidak ada, ya, kosongkan saja. Kemudian penghasilan neto dari luar usaha sama dengan 1E. 1E-nya apa? Yaitu penghasilan dari luar usaha sebesar 365 juta. Dikurangi dengan 1F. Ya, 1F di sini adalah biaya dari luar usaha. 0. Enter. Ya. Selanjutnya jumlahnya jadinya 1D. Ya, 1D-nya apa? Penghasilan, ya. Penghasilan neto dari usaha, ya, ditambah dengan 1G, ya. 1G-nya adalah penghasilan neto dari luar usaha, yaitu sebesar 365 juta. Enter. Ya. Hasilnya 13.838.806.000. Ya. Selanjutnya ada penghasilan neto komersial dari luar negeri. Ya. Di sini diisi dari lampiran khusus 7A kolom 5, ya. Nanti bisa dilihat, ya, sama dengan. Jadi diisi dari lampiran khusus 7A kolom 5, ya. Jadi yang ini dia. Nah, ini, ya, dari luar negeri, ya. Jadi penghasilan dari luar negeri ada dari Kanada berupa laba usaha sebesar 300 juta, kemudian dari Singapura 150 juta. Jadi totalnya di sini adalah 450 juta, ya. Nah, ini value berarti kita ketik manual saja 450 juta. Datanya ini ada juga di tabel rekonsiliasi, ya, yaitu sebesar 450 juta juga, ya. Selanjutnya kita isi jumlah penghasilan neto secara komersial menjadi 1H, ya. Sama dengan 1H itu apa? 1H di sini adalah jumlah dari penghasilan neto komersial dalam negeri sebesar 13.838.806.000, ya, ditambah dengan penghasilan neto komersial luar negeri sebesar 450 juta. Enter. Hasilnya 14.288.806.000, ya. Cocokkan di tabel rekonsiliasinya apakah sudah sama. 14.288.806.000, ya, sudah sama. Selanjutnya di nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Dan di sini kosongkan, datanya tidak ada. Kemudian kita masukkan penyesuaian fiskal secara positif, ya. Yang pertama ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota, ya. Di sini kita masukkan yaitu biaya perjalanan dinasnya, ya. Biaya perjalanan dinasnya sama dengan kita lihat biaya perjalanan dinasnya di sini adalah sebesar ini, ya, 3.576.000. Enter, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Kita masukkan dan beban kerugian piutangnya, ya. Beban kerugian piutangnya menurut di tabel rekonsiliasinya itu adalah sebesar 37.154.000. Enter, ya. Kemudian penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Nah, di sini kita
Ambil datanya dari biaya gaji bagian penjualan dan administrasinya, ya, sama dengan kita cari biaya gaji bagian penjualan yaitu sebesar 122.190.000 ditambah dengan biaya gaji bagian administrasi dan umum, rekonsiliasinya yaitu sebesar 30.600.000, ya, enter. Hasilnya di sini adalah 152.790.000. Kemudian ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan. Di sini kita hubungkan adalah biaya perjamuan. Ya, biaya perjamuannya sama dengan kita lihat biaya perjamuannya di sini adalah sebesar 92.132.000, enter, ya. Selanjutnya ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Kita masukkan adalah data biaya promosi, ya. Karena di sini biaya promosinya kita bisa lihat di kasusnya. Nah, di sini, ya, biaya promosinya, dalam biaya promosi terdapat sumbangan, berarti dia masuk sumbangan, ya. Sama dengan kita hubungkan, ya, biaya promosinya di sini adalah yang mendapatkan sumbangan sebesar 76.524.000, ya, enter. Selanjutnya ada pajak penghasilan, koreksi untuk PPh pasal 25, ya. Di sini 180 juta, ya, enter. Sedangkan gaji yang dibayarkan pada anggota persekutuan firma itu tidak ada datanya. Selanjutnya ada sanksi administrasi juga tidak ada. Selanjutnya selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal juga tidak ada, ya. Selanjutnya selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal juga tidak ada. Selanjutnya ada biaya yang ditangguhkan pengakuannya juga tidak ada, ya. Selanjutnya kita masukkan penyesuaian fiskal positif lainnya, ya. Nah, di sini berarti kita analisa, ya, yang mana yang belum, ya. Kita analisa mana yang belum. Yang pertama biaya perjalanan dinas. Nah, kita tandai, ya, biaya perjalanan dinasnya, kita tandai lagi. Kemudian biaya kerugian piutang. Nah, kita tandai lagi. Kemudian biaya gaji bagian penjualan dan administrasi juga kita tandai, ya. Tandai di sini, ini juga, ya. Kemudian ada biaya perjamuan, ya. Biaya perjamuannya kita tandai lagi, ya. Perjamuan. Kemudian selanjutnya ada biaya promosi, ya, biaya promosinya kita tandai. Selanjutnya ada PPh pasal 25 juga kita tandai. Kemudian, nah, sudah habis, ya. Selanjutnya kita isi yang belum ditandai, ya, yang kita masukkan datanya, ya. Yang belum dimasukkan datanya di sini kita masukkan ke dalam penyesuaian fiskal positif lainnya, yaitu yang pertama adanya penjualan, ya, sebesar 120 juta, ya, koreksi positif. Kemudian ditambah dengan biaya representasi sebesar 165.798.000. Kemudian ditambah lagi alat tulis nggak ada, ya. Selanjutnya ada biaya royalti, ya, sebesar 16.956.000, ya, ditambah lagi biaya lain-lain, ya, sebesar 12.652.000. Nah, sudah habis, ya. Kemudian enter. Nah, itu hasilnya. Sehingga jumlah untuk penyesuaian fiskal secara positif sama dengan SUM, ya, yaitu sebesar kita blok, ya, dari 3.576.000 sampai 152.790.000, ya. Kemudian di sini kita kurung tutup, ya, kemudian tambah lagi, lalu ketik sum lagi, SUM kurung buka, ya. Kemudian mengulang lagi ngebloknya dari 92
132.000 sampai di sini ya. Sampai 315.406.000. Berarti 2 kali muncul sum ya. Kurung tutup enter. Hasilnya 857.582.000. Kita cocokkan. 857 ya, 857.582. Ya, sudah sesuai ya. Kita bisa lanjut ke penyesuaian fiskal negatifnya ya. Selanjutnya kita isi bagian A-nya di sini ya. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal ya. Di sini artinya penyusutan fiskalnya lebih besar daripada komersialnya ya. Sehingga nah di sini kita masukkan biaya penyusutannya yaitu sebesar 274 juta ya. Enter. Kemudian ini 0 ya. Selisih amortisasi tidak ada ya. Penghasilan yang ditanggung pengakuannya tidak ada juga ya. Penyesuaian fiskal negatif lainnya sama dengan kita tambahkan, yang kita tambahkan cuma dividen dan sewa saja yang masih ada ya. Untuk dividennya sebesar 150 juta ditambah dengan 25 juta. Enter ya. Hasilnya 175 juta. Jika kita tambahkan untuk penyesuaian fiskal negatif ya, yaitu sama dengan sum ya, kita totalkan dari selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sampai penyesuaian fiskal negatif lainnya ya. Lalu enter. Hasilnya 449 juta. Silahkan dicocokkan apakah sudah sama. Sudah sama ya. 449 juta. Selanjutnya untuk fasilitas penanam modal berupa pengurangan penghasilan netonya kita kosongkan ya. Kemudian penghasilan neto fiskal ya, penentuan penghasilan neto fiskalnya menjadi ya 3 ya, 3 kurang 4. Berarti 3-nya di sini adalah apanya? 3-nya di sini yaitu jumlah penghasilan neto komersial sebesar 14.888.806.000 kita kurangi ya dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak ya. Kemudian ditambah dengan penyesuaian fiskal positif jumlahnya ya, jumlah penyesuaian fiskal positifnya yaitu sebesar 857.582.000. Kemudian dikurangi dengan jumlah penyesuaian fiskal negatifnya yaitu sebesar 449 juta ya. Kemudian dikurangi lagi dengan fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netonya ya. Jika sudah tekan enter. Hasilnya adalah 14.697.388.000. Silakan dicocokkan di tabelnya. 14.997 ya, 388.000 ya, sudah cocok ya. Nah, itu ya cara pengisian untuk SPT 1771 lampiran 1 ya. Di sini sudah kita analisa untuk penghitungan penghasilan neto fiskalnya. Selanjutnya kita pindahkan lagi lampiran satunya ini ke tempat semula ya. Caranya klik kanan, kemudian move or copy, kemudian klik lampiran ini ya. 1771 halaman 2 ya. Kemudian oke. Nah, sudah kembali seperti semula posisinya ya. Untuk SPT selanjutnya yaitu induknya ya. Kita akan bahas setelah sesi berikut ini. Terima kasih.